saya baca data dulu ya Pak ya. Jadi ada temuan PPATK, ini datanya agak serem ya Pak ya, 27.000 lebih pegawai BUMN yang terindikasi menerima bansos. Ada 7.000 lebih penerima bansos yang berprofesi sebagai dokter dan 6.000 penerima bansos yang bekerja sebagai eksekutif atau level manajerial begitu. Penjelasan Anda soal ini apa Pak? Ya, yang pertama saya perlu sampaikan dulu ya, bahwa sebenarnya temuan-temuan ini adalah bagian dari tindak lanjut Inpres nomor 4 tahun 2025, di mana Oke. sejak awal memang Bapak Presiden mengarahkan kepada kami para pembantunya untuk konsolidasi data. Kalau dulu data itu berada di banyak kementerian, maka sejak turunnya Inpres itu hanya ada data tunggal yang dikelola oleh BPS. Sebelumnya Kementerian Sosial punya data sendiri, Bappenas punya data sendiri, kementerian dan badan yang lain juga punya data sendiri. Tapi sekarang data itu, pangkalan-pangkalan data yang ada dikumpulkan ke BPS, oleh BPS divalidasi dan diverifikasi. Lalu data dari BPS itulah yang harus kita jadikan pedoman dalam menyalurkan data. Nah, setelah data-data ini yang tentu saya tegaskan di awal dulu bahwa data ini dinamis, setiap hari ada yang wafat, setiap hari ada yang pindah, setiap hari ada yang menikah, setiap hari ada yang pindah tempat, bahkan setiap hari juga ada yang beralih profesi, karena nanti kita bahas salah satunya adalah profesi anomali ini. Nah, jadi data ini data dinamis yang perlu kita mutakhirkan. Nah, setelah ada Inpres ini, konsolidasi kami dengan BPS adalah ground check, turun ke lapangan lewat instrumen yang kami miliki untuk memastikan bahwa penerima bansos ini memang layak dan memenuhi kriteria. Dari 12 juta yang kita datangi ke rumahnya masing-masing itu, ada 1,9 juta yang dinyatakan tidak layak menerima bansos. Maka itu kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Itu satu. Oke. Setelah itu kami datang ke PPATK. Datang ke PPATK atas izin Presiden untuk menyerahkan NIK penerima bansos yang melalui Kementerian Sosial. Dari 30 juta itu ditabrakkan dengan 9 juta pemain judol, akhirnya ada 600.000 lebih yang main judol. Nah, sekarang muncul lagi temuan dari PPATK adanya penerima bansos yang istilahnya ini sebenarnya tidak layak untuk menerima bansos Ya. sesuai ketentuan, ya. Istilahnya profesi yang anomali lah. Nah, lebih dari 100.000 yang katakanlah ditengarai sebagai mereka yang tidak berhak menerima bansos dengan profesi sebagai ASN atau PNS, TNI Polri, BUMN, BUMD, DPRD, DPR, dokter, dosen, manajer atau eksekutif. Lebih dari Oke. 100.000. Nah, 44.000 diantaranya sudah kita putus tidak terima lagi bansos, ya, atau maaf 55.000 sudah tidak terima bansos lagi. Nah, tinggal sekarang Oke. 44.000 yang sedang kita proses untuk tidak lagi menerima bansos. Nah, saya Oke. tanya kepada PPATK, apa benar ini mereka memang profesinya dokter atau pegawai BUMN? Nah, katanya informasi yang saya dapat bahwa ini adalah pengakuan mereka ketika dulu membuka rekening di bank-bank milik pemerintah tersebut. Nah, ini kita siang ini nanti kita akan rapat dengan bank-bank himbara itu, bank milik pemerintah, untuk memastikan bahwa mereka ini adalah sesuai nggak dengan profesi aslinya. Nah, ini nanti kita akan lakukan pendalaman, tidak hanya soal yang berprofesi sebagai pegawai BUMN, tapi juga yang dokter, dosen, dan lain-lain, termasuk yang saldonya itu lebih dari 2 juta, lebih dari 3 juta, maupun lebih dari 5 juta. Jadi intinya Oke. ini memang kita cukup prihatin ya, kita ingin terus mendalami, dan apa yang selama ini menjadi arahan dari Bapak Presiden, kita temukan memang kenyataannya di lapangan, ada orang-orang yang tidak berhak terima bansos, tapi Baik. justru mereka malah menerima bansos. Pak Menteri, ya. Pak Menteri izin Pak. Jadi apakah sebenarnya Bapak sendiri dan Kementerian Bapak ini punya otoritas untuk mengatur ulang data sen supaya memperbaiki dulu datanya, kemudian baru dilanjutkan semua program-program yang berhubungan dengan penerima gitu. Terakhir saya ingat Pak, kita berdiskusi adalah soal pada saat itu masalahnya adalah judol ya Pak ya, data bansos yang dipakai oleh judol begitu. Nah kalau ini kejadian terus Ya. kan berarti kan Bapak terus nih yang dikejar untuk informasi-informasi seperti ini gitu Pak.
Ya, kita lakukan pemutakhiran setiap hari karena penyalurannya itu per 3 bulan sekali, jadi per triwulan. Jadi ini triwulan pertama sudah disalurkan, triwulan kedua kita sudah banyak yang nyoret, banyak-banyak sekali yang kita coret ya, lebih dari 2 juta. Nah sekarang di triwulan ketiga ini akan ada lagi yang kita coret. Jadi setiap triwulan hasil pemutakhiran dari BPS yang paling terakhir itu kita jadikan pedoman untuk menyalurkan bantuan. Jadi tugasnya Kementerian Sosial hari ini adalah salah satu di antaranya membantu pemutakhiran Oke, yang untuk kemudian hasilnya diserahkan kepada BPS. BPS akan melakukan verifikasi dan validasi. Apa bedanya dengan yang dulu? Kalau yang dulu itu Kementerian Sosial yang mengelola data, kemudian juga menyalurkan bansos, lalu juga melakukan monitoring dan evaluasi. Tapi baik. hari ini ya kita tidak bisa lagi sendiri begitu. Jadi supaya tidak Jadi, ada konflik kepentingan. oke. Jadi semua juga sekarang dirangkul begitu Pak ya, untuk tiap 3 bulan sekali data itu diupdate begitu ya Pak Menteri ya. Pak Menteri, Iya, nah betul. sambil ini berjalan Pak Menteri, bagaimana memastikan proses untuk update dan juga koreksi datanya terus berlanjut tanpa mengganggu kelancaran penyaluran bansos untuk mereka yang memang benar-benar membutuhkan saat ini Pak Menteri? Oh, penyaluran jalan terus. Jadi ini Agustus ini kita akan nyalur triwulan ketiga dengan data terbaru dari BPS. Kita sedang menunggu ini data terbaru yang insya Allah minggu ini akan kita terima. Minggu depan insya Allah udah salur kepada mereka yang memang masuk di dalam data dan valid ya langsung kita salurkan. Oke, Secara bertahap yang salah sasaran ya yang tidak valid akan kita koreksi dan akan kita coret, kita alihkan kepada mereka yang lebih berhak. Lebih-lebih data sekarang ini sudah perankingan, jadi ada set desil 1, desil 2 sampai desil 10. Nah fokus kita nanti adalah membagi atau menyalurkan kepada desil 1 sampai 4, yaitu miskin, miskin ekstrim dan rentan. baik. Baik, mudah-mudahan semua nanti prosesnya terus berjalan dengan baik ya Pak ya, dan datanya terus semakin Ya, mutakhir. mudah-mudahan. Ya, Jadi silakan Pak. kami membuka peluang, jadi kami membuka partisipasi masyarakat untuk Oke, ikut melakukan koreksi dan pemutakhiran data. Caranya gimana? Lewat aplikasi cek bansos. Kalau jalur formalnya itu lewat RT, RW, kelurahan, dinsos, BPS, kabupaten kota, baru ke bupati, wali kota atau gubernur, baru naik ke DTSEN, lalu diolah oleh BPS. Tapi yang jalur partisipasi kita ada namanya aplikasi cek bansos. Di baik. situ siapapun boleh usul, boleh sanggah dengan Oke, menyertakan bukti-bukti yang dibutuhkan. Nanti ada di situ bukti apa saja yang harus disertakan. Sehingga baik. kita ingin ke depan ini dengan adanya partisipasi masyarakat melakukan pemutakhiran, data kita makin akurat. Makin hari, makin bulan, makin tahun, makin akurat. Insya Allah tahun depan kita akan menyalurkan kepada memang mereka yang benar-benar membutuhkan. Dan Baik. saya juga ingin ajak kepada masyarakat, bagi yang merasa memang tidak layak menerima bansos, bisa menginformasikan kepada kami. Atau kalau merasa ada tetangganya atau mungkin dirinya sendiri harusnya mendapat bansos atau kok tidak mendapat bansos, itu berikan informasi identitasnya juga supaya kita bisa melakukan verifikasi dan validasi. Karena Baik. banyak itu Oke. masuk ke Oke Pak medsosnya Menteri ya. Kementerian Sosial dan mereka-mereka ini seperti semacam protes, saya belum dapat, ini belum cair segala macam, tetapi tidak menyertakan bukti atau identitas sehingga kita Baik Pak tidak bisa Menteri, jadi menindak. izin Pak, jadi sudah ada mekanismenya sekarang ya Pak ya untuk membantu supaya datanya mutakhir, Ya, masyarakat bisa jemput betul. bola melalui bansos tadi, cek bansos sehingga kita bisa sama-sama untuk cross check begitu ya. Pak Menteri terima kasih banyak Pak untuk Ya, penjelasannya Pak di pagi hari ini Pak. sama. Selamat pagi, Assalamualaikum.